Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mutiara Gracia Fiona Dareno, NIM 2214201121 dari kelas A4 Keperawatan semester 1 Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada saat ini saya akan membahas mengenai stroke sebagai pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Jumliyati Lambayang, SPD MPD. Stroke adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak mengalami gangguan atau berkurang akibat penyumbatan atau stroke iskemik atau pecahnya pembuluh darah atau stroke hemoragik. Tanpa pasokan darah, otak tidak akan mendapatkan asupan oksigen dan nutrisi sehingga sel-sel pada sebagian area otak akan mati. Kondisi ini menyebabkan bagian tubuh yang dikendalikan oleh area otak yang rusak tidak dapat berfungsi dengan baik. Selanjutnya kita masuk pada penyebab stroke. Berdasarkan penyebabnya, stroke terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama stroke iskemik yang terjadi ketika pembuluh darah arteri yang membawa darah dan oksigen ke otak mengalami penyempitan sehingga menyebabkan aliran darah ke otak sangat berkurang. Kondisi ini juga disebut dengan iskemia. Stroke iskemik dapat dibagi lagi ke dalam dua jenis, yaitu stroke trombotik dan stroke embolik. Jenis kedua ada stroke hemoragik. Stroke hemoragik terjadi ketika pembuluh darah di otak pecah sehingga menyebabkan perdarahan. Pendarahan di otak dapat dipicu oleh beberapa kondisi yang memengaruhi pembuluh darah. Misalnya hipertensi yang tidak terkendali, dinding pembuluh darah yang lemah, dan sedang menjalani pengobatan dengan pengencer darah. Stroke hemoragik terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu perdarahan intracerebral dan subarachnoid. Ada 3 faktor yang meningkatkan risiko seseorang mengalami stroke, yaitu faktor kesehatan, faktor gaya hidup, dan juga faktor lainnya. Adapun yang termasuk dalam faktor risiko kesehatan diantaranya adalah yang pertama hipertensi, yang kedua diabetes, yang ketiga kolesterol tinggi, yang keempat obesitas, yang kelima penyakit jantung seperti gagal jantung, penyakit jantung bawaan, infeksi jantung atau aritmia, yang selanjutnya sleep apnea, dan yang terakhir pernah mengalami transient ischemic attack atau TIA atau serangan jantung sebelumnya. Sedangkan yang termasuk dalam faktor risiko gaya hidup yaitu yang pertama merokok, yang kedua kurang olahraga atau aktivitas fisik, yang ketiga konsumsi obat-obatan terlarang, yang keempat kecanduan alkohol. Sementara itu untuk beberapa kondisi yang termasuk dalam faktor risiko lainnya adalah yang pertama faktor keturunan, yaitu seseorang yang dengan anggota keluarga yang pernah mengalami stroke atau memiliki risiko lebih tinggi mengalami penyakit yang sama. Yang kedua faktor usia. Semakin bertambahnya usia, risiko seseorang mengidap stroke juga lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang lebih muda. Berikutnya adalah diagnosis penyakit stroke. Agar dapat menentukan jenis penanganan yang tepat bagi pengidap stroke, dokter akan mengevaluasi terlebih dahulu jenis stroke dan area otak yang mengalami stroke. Sebagai langkah awal diagnosis, dokter akan bertanya kepada pengidap atau anggota keluarganya tentang beberapa hal meliputi yang pertama, gejala yang dialami, awal munculnya gejala, dan apa yang sedang pengidap lakukan ketika gejala muncul. Yang kedua, jenis obat-obatan yang sedang dikonsumsi. Yang ketiga, apakah pengidap pernah mengalami cedera di bagian kepala. Dan yang keempat, memeriksa riwayat kesehatan pengidap dan keluarga terkait penyakit jantung, stroke ringan atau TIA, dan stroke. Selanjutnya, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik pengidap secara keseluruhan. Biasanya pemeriksaan diawali dengan mengecek tekanan darah, detak jantung, dan bunyi bising abnormal di pembuluh darah leher dengan menggunakan stetoskop. Kemudian dokter juga akan merekomendasikan untuk melakukan pemeriksaan penunjang seperti yang pertama, pemeriksaan darah. Tes ini dilakukan untuk mengecek ada atau tidaknya infeksi, kadar gula darah, risiko pembekuan darah, dan mengetahui keseimbangan elektrolit dalam darah. Yang kedua dilakukannya CT scan untuk mengetahui kondisi otak lebih detail. Dan yang ketiga melakukan MRI atau MRI. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui gambaran otak pengidap secara lebih mendetail. Lalu dilakukannya elektrokardiografi. Pemeriksaan ini yang dilakukan guna mengetahui aktivitas listrik pada organ jantung. Selanjutnya dilakukan ekokardiografi. Pemeriksaan ini dilakukan guna mendeteksi sumber gumpalan pada jantung sekaligus mengecek fungsi dari pompa jantung. Lalu yang terakhir dilakukan USG Doppler carotis.
Pemeriksaan dilakukan dengan memanfaatkan gelombang suara untuk menghasilkan gambar aliran darah di dalam pembuluh arteri karotis di leher secara lebih mendetail. Selanjutnya kita masuk pada pengobatan stroke. Pengobatan khusus yang diberikan pada pengidap stroke bergantung pada jenis stroke yang dialaminya, apakah mengarah pada stroke iskemik atau stroke hemoragik. Pengobatan kepada stroke iskemik dimulai dari penanganan awal, akan berfokus untuk menjaga jalan napas, mengontrol tekanan darah, dan mengembalikan aliran darah. Sedangkan untuk pengobatan stroke hemoragik, pengobatan awal bertujuan untuk mengurangi tekanan darah pada otak dan mengontrol perdarahan. Ada beberapa bentuk pengobatan yang dilakukan, antara lain konsumsi obat-obat dan operasi. Dan yang terakhir, pengobatan untuk TIA bertujuan untuk menurunkan faktor risiko yang dapat memicu timbulnya stroke sehingga penyakit jantung dapat dicegah. Dan dalam beberapa kasus, prosedur operasi endarterektomi karotis diperlukan jika terdapat penumpukan lemak pada arteri karotis. Bingung mau kuliah di mana? Pusing milih jurusan? Eits, jangan khawatir. Universitas Pembangunan Indonesia Manado solusinya. Mengapa harus Universitas Pembangunan Indonesia Manado? Universitas Pembangunan Indonesia Manado terletak di Jalan RW Monginsidi 6, nomor 129 Bahu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara. Daerah tersebut terletak di tengah kota, sehingga menjadikannya sebagai letak strategis yang mampu diakses oleh siapapun juga. Universitas Pembangunan Indonesia Manado juga memiliki edukator yang berkualitas, karena rata-rata pengajarnya telah meraih gelar S2 dalam bidangnya masing-masing. Selanjutnya, jika berkuliah di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, kalian tidak perlu sibuk memikirkan biaya karena biayanya sangat terjangkau. Tidak lupa juga, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki program scholarship dan internship. Bahkan ada program internship ke Jepang. Kak, kalau aku minatnya di keperawatan dan kesehatan, Jangan khawatir. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki fakultas keperawatan yang sudah terakreditasi B, memiliki fasilitas yang memadai dan lengkap, serta edukator yang berkualitas. Fasilitas lengkap tersebut sudah termasuk dengan 7 laboratorium, yaitu keperawatan dasar, medical bedah, anak, maternitas, gawat darurat, jiwa, dan komunitas. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo segera daftarkan dirimu. Fakep Unpi, we care, we cure to the core. Demikianlah pembahasan saya pada hari ini mengenai stroke. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.